Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini saya sedang ada di tambak udang milik Bapak Arif, pegawai kecamatan, yang biasa disebut Pak KTP ya, Pak. Pak KTP. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang biasa disebut Pak KTP ya. Sering membuat KTP. Karena sering membuat KTP Bapak ini. Dan tambak ini sudah dikasih pupuk organik eco farming. Pupuk organik eco farming tersebut sudah dipasang H-5 sebelum penebaran bibit. Nah, selanjutnya saya akan berbincang-bincang kepada Pak Sukardi, kenapa tambak udang ini harus diberi eco farming, sedangkan eco farming sendiri adalah pupuk organik yang biasa digunakan untuk tanaman. Dan kenapa pada kali ini pupuk eco farming ditaruh ke tambak udang, apa hubungannya? Baik, kita akan berbincang-bincang kepada Pak Sukardi. Pak Sukardi, ini tambak udang milik Pak Arif ini kenapa harus dipakai eco farming? Sedangkan eco farming sendiri biasanya digunakan untuk tumbuhan atau sejenisnya, untuk tanaman biasanya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, memang banyak pertanyaan yang datang ke saya, kenapa pupuk eco farming itu kok digunakan terhadap kolam ikan atau tambak gitu kan. Apa hubungannya gitu. Sebenarnya kenapa kita harus ngasih eco farming ini kepada tambak atau kolam ikan? Karena dengan dikasih eco farming, kalau tambak ya, ini yang jelas sama seperti tanaman, itu akan menyuburkan tanah begitu. Jadi fungsinya yang pertama adalah menyuburkan tanah, karena dalam eco farming itu ada mikrobanya yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Nah, kalau tanahnya itu sudah bagus, sudah istilahnya subur, maka tentu ikan-ikan itu akan lebih enak untuk ada di dalamnya. Nah, jadi kalau ikan itu sudah merasa enak ada di dalam kolam, di dalam tambak ini, maka otomatis pertumbuhannya juga akan semakin cepat begitu. Yang kedua, fungsinya eco farming ini adalah ketika ditaruh di air atau di tambak atau di kolam, dia akan memproses terjadinya plankton. Nah, plankton tersebut itu bisa menjadi pakan alaminya ikan atau udang, sehingga tanpa kita kasih makan pun insya Allah pakan alaminya sudah terpenuhi begitu. Jadi udangnya itu nggak perlu dikasih pakan ya? Tidak usah dikasih pakan dulu, sampai dia sekitar umur setengah bulan atau 1 bulan baru kita kasih pakan begitu. Nah, nanti pakannya bisa kita campur dengan Ecofit sebagai vitamin. Yang ketiga, eco farming ini bisa menangkal virus ya, sehingga virus corona? Iya, artinya dengan dikasih eco farming itu ikan atau udang itu lebih kebal terhadap penyakit, sehingga kematian dari ikan atau udang itu akan sangat sedikit sekali karena dia lebih kebal begitu. Yang keempat, dengan dikasih eco farming ini, maka nanti sisa-sisa makanan itu akan diproses lagi, akan diproses lagi menjadi pakan alami dari udang atau ikan, atau jadi sisa-sisa makanan itu akan menjadi plankton lagi. Itu alasan-alasan kenapa kita butuh eco farming untuk kolam ikan atau
tambak udang. tambak gitu kan, Tambak, ya. sehingga nanti pertumbuhannya semakin cepat. Dan tentu nanti ini untuk memaksimalkan lagi, selain dikasih eco farming, maka nanti kita pakainya akan ditambah dengan ecofit untuk vitaminnya, sehingga nanti percepatannya bisa lebih maksimal lagi. Karena sebagai contoh, kemarin kita sudah uji coba untuk tambak udang, yang biasanya udang itu bisa dipanen 3 bulan, bahkan bisa 3 bulan setengah, dengan ukuran 33 sampai 40. Itu kita kemarin dengan menggunakan eco farming dan ecofit, alhamdulillah dalam waktu 2 bulan itu sudah kita bisa panen dengan ukuran 33-40 Oh, jadi size-nya. dengan menggunakan eco farming itu bisa mempercepat masa panen ya. Betul. Mempercepat masa panen, juga mendapatkan hasil yang lebih besar. Nah, betul. Oh, ya. Gitu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.